Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Isodik. Dan di video Om Gadget kali ini gua mau bahas tentang Huawei Nova 5T. Kalau kalian yang ikutin Instagram gue itu pasti udah tahu kalau beberapa bulan kebelakangan gua banyak share hasil foto tentang Huawei Nova 5T, dan juga mungkin pernah juga posting wujud gua pegang si Nova 5T. Buat kalian yang belum tahu, nah gua kasih tahu kalau gua udah pakai Nova 5T sebagai daily driver gua, dan gua memilih handphone itu dari mulai bulan Oktober kemarin sampai bulan April terakhir gua kemudian jual si Nova 5T-nya. Selama dari bulan Oktober kemarin gua sama sekali nggak bikin video, baik sekedar video unboxingnya apalagi video reviewnya tentang si Nova 5T gitu. Kenapa ya? Karena mungkin saking nyamannya gua pakai Nova 5T sampai gua lupa gitu buat sekadar bikin unboxingnya. Sebenarnya gua videoin tapi gua lupa ngedit dan upload gitu segala macamnya, saking enaknya pakai Nova 5T gitu kan. Dan akhirnya setelah bulan April kemarin gua akan jual dan sekarang sudah terjual alhamdulillah, itu baru gua sadar gua belum bikin video apa-apa tentang Nova 5T. Dan akhirnya pada saat itu gua langsung bikin video reviewnya, gua tulis reviewnya dan atau pengalaman memakai Nova 5T ala gue selama 6 bulan ini. Seberapa hebat sih Nova 5T sampai gua bener-bener ngerasa nyaman gitu, dan kok kenapa sih malah akhirnya gua jual setelah gua menyatakan gua nyaman pakai Nova 5T. Ikuti terus video review kali ini Nets. Nova 5T memang berada di kelas budget flagshipnya Huawei. Gua beli ini di bulan Oktober di harga 6,8 juta lebih, meski harganya terus drop dan sekarang cuma 4,6 jutaan aja gue lihat. Sebagai flagship killer dalam kemasannya yang simple, itu punya aksesoris yang setara flagshipnya Huawei, misalnya P30. Ini nyaris standar dan ada dua hal yang bagus seperti charger 22,5 watt dan headset dengan ujung kabel Type-C. Yap, Nova 5T saking kekiniannya sampai lubang 3,5 mm buat audio aja nggak ada. Entah gua senang atau sedih sih menerimanya. Harga sekarang 4 jutaan, udah masuk ke ranah mid-end. Namun speknya malah flagship killer banget nih. Sampai sekarang juga masih bisa gue bilang ini flagship killer. Chipsetnya Kirin 980, setara yang dipakai P30 Pro. RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB, dan punya dual SIM card tanpa slot micro SD. Kembali ke performa, dengan memakai chipset high-end, jelas buat performa HP ini kencang banget. Buat gaming, nggak masalah. PUBG-nya bisa sampai settingan HDR Ultra dan dengan nyaman banget gua bisa maininya. Buat kerjaan sehari-hari dan multitasking apalagi, ini lancar banget. Selama berbulan-bulan loh, gua pakai dengan sangat keras sebagai senjata utama gua berkegiatan sehari-hari. Hampir nggak ada problem sama sekali. Untuk lu penggemar benchmark jelas akan sangat suka dengan HP ini karena skornya yang gua hasilin aja 380.000 lebih. Tapi rata-rata skornya itu 390 ribuan kalau gua lihat, sampai hampir 400 ribu lah. Jelas ini bukan tandingan HP lain di kelas harga 4-5 jutaan seperti Realme 6 Pro, Reno 3, Samsung A51 dan lain-lain. Itu kalah lah. Bahkan dibandingkan dengan HP 6 jutaan macam Mi Note 10 Pro atau Samsung A71, Nova 5T masih gua berani unggulin kalau soal performa. Performa bagus di Nova 5T bisa didapat dengan nyaman karena ini adalah HP Huawei Indonesia yang terakhir yang masih pakai GMS alias Google Services. Setelahnya seperti Mate 30 Pro dan P40 Pro kita tahu udah nggak pakai Google lagi, tapi digantikan dengan HMS Huawei Mobile Service dan juga Huawei App Gallery. Ini menjadi keunggulan Nova 5T yang bikin lu nggak akan ragu-ragu lagi buat pakai HP Huawei. Nggak usah ribet-ribet dioprek atau install paksa GMS kayak yang terjadi di Mate 30 Pro. Saat pertama gue beli, Nova 5T masih pakai EMUI 9 berbasis Android Pie, dan sekarang ini udah dapat update ke EMUI 10 dengan dasar Android 10. EMUI emang nggak bagus sih sebenarnya dari sisi tampilan atau visual, dan kaku lah, nggak se-fluid UI lain. Namun menurut gua fitur-fitur di EMUI cukup bagus dan berguna. Apalagi dengan EMUI 10 ini bikin tampilannya lebih kekinian, ditambah juga ada fitur dark mode. Kesimpulannya, untuk performa pemakaian baik dari hardware yang serba flagship ataupun OS Android dan UI-nya, nggak ada masalah sama sekali, dan Nova 5T menurut gua masih proper buat nemenin lu 2 tahun ke depan dengan adanya GMS ini. Baterainya kecil, cuma 3750 mAh. Namun jangan pernah menganggap remeh besaran baterainya, karena HP ini bisa bertahan sangat lama untuk kapasitas yang hanya segitu. Gua rasa efektivitas EMUI ditambah chipset berfabrikasi 7 nanometer membuatnya sangat hemat daya.
Chipset ini nggak sembarangan, Nets. Karena emang didesain dengan performa yang tinggi, tapi tingginya tuh nggak berlebihan kayak Snapdragon 855 atau 55 Plus. Namun diimbangi dengan pemakaian daya yang sedikit banget. Walhasil, baterai kecil 3750 mAh di Nova 5T ini bisa punya daya tahan bagaikan baterai sebesar 4500 mAh di HP lain. Melewati standby 15-18 jam sih udah biasa banget dan udah pemakaian gue sehari-hari lah kayak gitu. Dengan pemakaian gue yang aktif dual SIM, YouTube, sosmed, Gojek, kamera, ya memang sedikit pakai GPS sih dengan SOT 6-7 jam. Itu sih menurut gua mantap ya. Ditambah karena kapasitas mAh-nya yang nggak terlalu gede, maka ngecas pakai charger bawaan yang 22 watt itu bisa ngisi dari 10% bahkan kurang sampai penuh di kisaran 70 menit aja. Performa bagus, desain mungil. Ini yang membuat gue jatuh hati banget sama Nova 5T. HP dengan performa yang ngebut, harga murah tapi ukurannya gede atau bongsor, itu banyak, Nets. Realme 6 Pro, Mi Note 10, Samsung A71, Realme X2 Pro, Zenfone 6, semuanya berat dan besar. Tapi kalau misalnya HP yang ngebut banget dengan ukurannya pas di tangan, apalagi murah, itu jarang banget, Nets. Terakhir ada Samsung S10e di tahun kemarin yang emang kecil dan punya performa bagus, tapi sayangnya mahal. Nah, oke, kita bahas desain dan build quality-nya deh. Selain ukuran yang hanya 15 x 7,4 cm dengan tebal cuma 7,6 cm, beratnya juga cuma sekitar 170 gram dan bikin HP ini emang pantas disebut HP compact. Selain urusan compact, desain dan build quality-nya juga gua kasih nilai tinggi di samping performanya. Terutama untuk varian Midsummer Purple yang gua punya ini. Varian lain seperti warna biru dan hijau itu udah biasa banget hadir di Huawei ya. Yang hijau ini malah mirip kayak Honor 20. Dan ketika Oktober lalu Nova 5T dibully karena harganya tinggi banget. Dan desain si Midsummer Purple yang banyak reviewer bilang itu norak dan lebay. Gua malah mau bilang sebaliknya nih dari tahun kemarin sebenarnya. Inilah desain terunik menurut gua yang membuat Nova 5T jadi beda dibanding HP lain dan bikin gua jadi pusat perhatian selama gua pakai HP ini. Sebagai orang yang berlatar belakang desain, gua bilang logo Nova di HP ini tuh bagus. Dan Huawei tepat memberi keputusan untuk menempatkan logo Nova dibanding logo Huawei di tempat yang bagus. Karena logo Novanya itu lebih ikonik dan lebih mudah diingat gitu. Bagus lah. Backcase-nya juga punya finishing yang jelimet dan berkesan teknik tingkat tinggi banget gitu. Gak semua brand HP lain bisa bikin kayak gini kayaknya. Logo Nova di tengah ini bisa nampilin efek kedalaman yang akan memuaskan bila dilihat lama-lama. Jadi kalau digerak-gerakin gini, itu kayak ada efeknya gitu. Ini senada sama logo Nova yang ada di wallpaper defaultnya, yang kalau digerakin bisa ganti warna. Terus ada pattern Nova yang jadi hologram kalau kena cahaya doang. Kata orang ini norak, tapi menurut gue inilah uniknya. Kalau logo Novanya emang udah bagus ya, bagus aja gitu buat dijadiin pola ya. Coba kalau logo Huawei yang dijadiin pola kayak gini, gue yakin gak bakal bagus hasilnya. Mungkin tanpa disadari warna ungunya lah yang sebenarnya membuat orang mencap HP ini norak. Kalau ditinjau dari ilmu desain, menurut gue emang masalahnya ya di persepsi warna ungu di Indonesia itu berbeda sama warna ungu di Eropa. Terakhir, kilatan cahaya yang berpancar dari bumper kamera yang membuatnya ikonik, yang belakangan terlihat juga di HP keluaran 2020 kayak di Oppo Reno 3 series, Oppo A91, Oppo A92, Oppo A52 dan lain sebagainya. Nah, itu dari desain visualnya. Gimana sama build quality-nya? HP ini ya juga mempresentasikan HP yang mahal. Frame-nya metal aluminium, depan belakang juga pakai kaca yang meski gue nggak menemukan ini pakai Corning apa ya. Corning Gorilla Glass berapa? Gue masih belum tahu ini pakai apa. Tapi sepanjang gue pakai, dan ini gue sering telanjang loh tanpa casing pakainya dan beberapa kali terjatuh dari beberapa ketinggian, ternyata aman-aman aja. Ya jangan sampai pecah dah. Yang lecet dan kegores itu cuma anti gores plastik bawaan yang emang jelek sebenarnya. Sebaiknya lu kletek aja anti gores bawaannya dan lu ganti dengan yang lebih baik. Sekarang berpindah ke layar. Nova 5T punya layar yang pas di genggaman. Ukurannya cuma 6,2 inci dengan rasio yang 19,5 banding 9. Ini membuatnya ya compact. Jenisnya emang masih IPS tapi punya kualitas warna yang jempolan. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz dan 440 ppi density. Memang layarnya tidak sewah AMOLED-nya Samsung atau nggak sewah layar 90Hz-nya milik Realme 6 Pro. Tapi ini cukup kok, mengingat Nova 5T harus mengimbangi dengan harga juga. Dalam sektor multimedia bukan layar lah batu sandungannya, melainkan speaker. Selalu gua bermasalah sama kualitas speaker Huawei. Baik dulu saat mencicipi Mate 20 Pro, Nova 2 series, dan sekarang di sini juga. Sebenarnya dinamika suaranya bagus, treble-nya pas dan bass-nya berasa. Namun satu kekurangan yang gua rasakan di semua HP Huawei yang gua coba, yakni volume speakernya kecil dan nggak bisa banget bersaing dengan HP brand lain. Coba deh dengarkan suara dari speaker mono si Nova 5T ini.
Selain speaker, yang membuat Nova 5T bisa dikalahkan brand lain di harga yang sama adalah hasil kameranya. Kamera belakang Nova 5T punya susunan 4 kamera yakni 48 megapiksel f1.8 PDAF, 16 megapiksel ultrawide f2.2, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Tidak sewah Realme 6 Pro yang punya kamera zoom, apalagi jika disandingkan dengan Oppo Reno 2 dan Reno 3. Dari hasil juga bisa dilihat, Huawei Nova 5T punya hasil foto yang sebenarnya bagus, namun di 2020 ini kurang bersaing dengan HP 4 jutaan yang lainnya. Kalau ama yang tahun lalu sih masih bisa bersaing, tapi tahun ini ada yang lebih bagus. Tapi gue suka sama kelengkapan lensanya yang selama ini sangat berguna buat kebutuhan gue. Lensa 48 megapikselnya cukup tajam, ultra wide angle-nya malah menurut gue lebih tajam dibanding brand lain gitu. Karena mungkin resolusinya yang cukup besar, 16 megapiksel. Makronya juga cukup berguna buat memotret hal-hal kecil kayak tulisan di kertas atau di mesin komputer misalnya. Hasil videonya juga cukup stabil, baik saat pakai resolusi 4K maupun Full HD. Gyro EIS-nya bekerja dengan sangat baik. Ya, emang ini bukan hasil kamera terbaik di kelasnya pada 2020 ini. Namun, Huawei dengan EMUI-nya menurut gue punya keunggulan tersendiri, yakni fitur yang masih belum bisa disaingi brand lain. Sebagai sebuah HP Huawei, Nova 5T punya menu kamera yang lengkap dari mulai start trail, light trail, long exposure, mode pro yang komplit, slow mo, mode portrait yang bokehnya bisa diganti-ganti, sampai bisa bikin efek bokeh di semua benda dengan mode bukaan lensa. Terakhir ada mode lensa AR atau Huawei High Vision yang bisa buat terjemahin teks, identifikasi benda, belanja, scan barcode, dan lain sebagainya. Oke, emang hasil bukan yang terbaik, tapi fitur melimpah inilah yang membuat Huawei sangat bisa diandalkan di kehidupan sehari-hari dan di berbagai skenario foto yang diinginkan penggunanya. Satu lagi yang membuatnya masih bisa bersaing di bidang kamera, yaitu kamera selfie-nya 32 megapiksel. Resolusinya besar dengan ukuran hanya mini, punch hole doang gitu. Hasilnya juga bagus kok. Gua nilai lebih bagus, gua nggak punya foto pembandingnya ya, karena gue udah jual Nova 5T ini sebelum gue membeli Realme 6 Pro. Oke, segi kamera cukup segitu. Sekarang yang bikin gue makin jatuh cinta lagi adalah kelengkapan fiturnya yang nggak semua HP di kelas 4-5 jutaan punya. Sensornya lengkap tentu aja, malu-maluin kalau nggak lengkap. LED notifikasi ada loh. NFC juga ada, dan jangan khawatir buat yang masih bilang NFC nggak penting, kapan-kapan gue akan bahas NFC itu banyak manfaatnya dan nggak cuma cek saldo e-money doang loh. Nanti gue bahas di video terpisah ya tentang manfaat NFC. Gak sampai di pin yang pas ada di sisi, yaitu menyatu dengan tombol power, dan ini cepet banget responnya. Lu bisa buka dengan cepat tanpa pencet tombol power, sentuh doang dah langsung respon. Face unlock-nya juga ada. Apalagi dong fitur pelengkap yang kurang? Gak ada menurut gua. Dari segi LED notifikasi aja nggak semua HP di kelasnya. Fitur softwarenya yang bawaan EMUI juga menurut gue bermanfaat, dan andalan gue ya Huawei Health yang rekam semua aktivitas gue. Apalagi gue kebetulan sekarang pakai jam Huawei juga. Kekurangan di segi fitur kalau mau maruk ya ini nggak ada IP68 rating anti air anti debu ya. Itu lu sungguh tamak deh kalau sampai HP 4 jutaan yang super lengkap ini masih ditagih rating IP68 segala. Yang 7 jutaan macam Zenfone 6 sama Reno 3 Pro aja, X2 Pro, Samsung S10 Lite itu nggak ada woi. Oke, cukup udah gue kasih tahu semua hal tentang Nova 5T yang hampir semuanya positif, dan inilah alasan kenapa gue menjadikannya daily driver dari Oktober 2019 sampai April 2020 ini. Semua hal terutama yang ngebutnya, ukuran compactnya, dan lengkapnya Nova 5T membuat gue sangat nyaman sampai lupa bikin video unboxingnya sejak berbulan-bulan yang lalu.
Dulu sayangnya HP ini mahal, jadi nggak bisa gue bilang murah. Sekarang cuma 4,6 jutaan aja dan menurut gue kebangetan. Makanya sebelum gue jual April kemarin, gue bikin video ini dulu buat ngasih tahu kalian semua net enaknya pakai Nova 5T dan baru bisa tayang sekarang gitu videonya. Lantas kalau emang gue udah nyaman banget pakai Nova 5T dan gue udah acungi jempol banget itu HP, kenapa kok bisa gue jual di bulan April kemarin? Alasannya bukan karena si Nova 5T-nya jadi tambah lambat atau jadi jelek setelah update EMUI 10 ya. Justru setelah update EMUI 10 malah gue ngerasanya makin enak, apalagi ada dark mode-nya gitu. Kenapa gue jual ya? Sebenarnya alasannya faktor ekonomi dan nggak bisa gue pungkiri juga Nets, mungkin nggak cuma gua, kalian juga ngerasain di tengah pandemi COVID-19 ini, ya kita harus hemat-hemat uang dan harus pinter-pinter ngatur keuangan lah supaya bisa survive di tengah wabah gitu. Ya banyak dari kalian banyak yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan dan berkurang penghasilannya segala macem. Gua rasa semua orang mengalaminya di saat kondisi pandemi kayak gini. Jadi gue jual karena memang gue mau berhemat, dan setelah gue jual Nova 5T-nya, gue pakai handphone yang murah-murah aja, itu yang 2 jutaan. Awalnya gue beli iPhone second, iPhone 7 biasa, tapi karena nggak betah, karena baterainya boros banget, jadi akhirnya gue jual lagi. Dan sekarang gue pakai si Asus Zenfone 5 ini yang harganya 2,1 juta baru. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue ngerasain fiturnya lengkap, sama baterainya juga cukup awet, jadi masih gue pakai. Ya itu dia, udah jelas ya alasannya kenapa gue suka banget sama Nova 5T dan kenapa akhirnya gue jual, jadi bukan karena masalah. So, thanks banget buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue berharap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang emang dari kemarin request. So, silakan share kalau emang video ini bermanfaat ke teman-teman kalian, bisa share ke sosmed kalian, ke WA grup segala macam. Siapa tahu teman kalian emang butuh dan lagi mempertimbangkan untuk beli HP Nova 5T di harga 4 jutaan. Dan dengan share juga kalian bisa bantu channel iSodik supaya bisa bikin video baru lagi dan bisa terus bertahan. Ya, terima kasih dan gue doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga kondisi ekonomi pulih dan kalian juga bisa normal lagi hidupnya, bisa dapat pendapatan yang normal lagi, dan semoga kita baik-baik saja dan bisa melewati semua ujian ini. Silahkan like, dislike, dan subscribe bebas, gue nggak maksa untuk subscribe atau untuk like, jadi suka-suka kalian, yang penting share. Sampai ketemu di video selanjutnya, gue Sodik pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.